Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin ibadah terasa nikmat, maka kuncinya hanya satu. Kunci ibadah adalah cinta. Tanpa cinta, maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka bohong ketika salah seorang mengatakan bahwa dirinya banyak melakukan ibadah, akan tetapi dia tidak memiliki cinta dari hatinya di dalam beribadah tersebut. Saya teringat seseorang yang bernama Majnun atau Qais ibnu Mulawwah yang sering diceritakan oleh sebagian orang dengan nama Majnun Laila. Majnun pecinta kepada Laila, seorang wanita yang di sebagian riwayat diceritakan wanita tersebut tidak cantik. Wanita tersebut tidak seindah yang dibayangkan oleh lelaki. Akan tetapi Majnun sudah cinta. Dan seseorang kalau sudah mencinta, maka matanya akan buta. Sebagai contoh saja, salah seorang di antara kita cinta sekali kepada anaknya. Padahal anaknya tidak keren-keren amat. Tapi setiap hari yang diupload siapa? Anaknya terus. Kenapa? Karena cinta. Bukan karena keindahan yang dimiliki oleh anaknya. Bahkan terkadang mata seorang ayah dan ibu berbeda dengan mata orang lain. Bagi seorang ayah dan ibu, seakan-akan anak dia adalah anak yang paling terindah yang pernah ada. Padahal di mata orang lain biasa saja. Banyak bayi yang sama, banyak anak yang lebih indah, yang lebih tampan atau lebih cantik daripada anaknya. Itulah yang namanya cinta. Cinta sudah membutakan mata di antara kita. Ketika cinta sudah berbicara, maka semua akan menjadi indah. Begitu juga ketika kita sudah menjadikan Allah segala-galanya bagi kita, maka kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah tersebut. Qais atau Majnun, dia begitu mencintai Laila. Di dalam riwayat, Laila bukanlah wanita yang cantik, tapi wanita yang hitam. Wanita yang tidak memiliki rupa yang indah untuk dipandang. Tapi sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, mata kalau sudah senang kepada sesuatu, maka mata tersebut akan buta. Semua yang dipandang adalah keindahan. Walaupun keburukan, jadinya indah. Begitu juga mata. Kalau sudah benci kepada seseorang, misalkan kita tidak suka sama teman. Teman kita datang ke masjid beribadah. Teman yang kita tidak suka, paling kita ngomongnya, wah ini anak paling caper. Wah ini anak pengen dibilang soleh. Wah ini anak pengen dibilang orang yang baik-baik. Padahal apa? Orang ini atau teman kita ini jelas-jelas datang ke tempat yang baik. Tapi karena kita tidak ada cinta kepada dia, tidak ada respect kepada dia, maka yang jadi apa? Hasilnya buruk. Oleh karena itu, cinta adalah segala-galanya. Pesan saya untuk saya pribadi dan seluruh pendengar, kalau ingin mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, di dalam beribadah, utamakan cinta. Kita akan merasakannya dalam keadaan nikmat dalam beribadah tersebut. Qais atau Majnun, suatu saat dia berjalan, kemudian berjumpa beberapa orang yang sedang beribadah. Beberapa orang yang sedang sholat. Lalu Qais atau Majnun ini menghampiri orang yang sedang sholat tersebut dan duduk di hadapan orang yang sedang sholat. Bayangkan saja, kalau kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang duduk di depan kita, kira-kira khusyuk atau tidak? Kita sedang takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang duduk di depan kita. Kita sedang baca Fatihah, fokus atau tidak? Tidak fokus. Maka orang-orang yang sedang sholat tersebut mempercepat sholatnya karena tidak khusyuk. Ada orang yang mengganggu. Selesai mereka sholat, mereka dekati Majnun. Hei Majnun, hei orang gila, kenapa kamu mengganggu ibadah kami?
Kenapa kamu mengganggu sholat kami? Kenapa kamu mengganggu hubungan antara kami dengan Allah? Apa kata Majnun? Apakah kalian benar-benar sedang sholat? Apakah kalian serius sedang bercinta dengan Allah? Apakah kalian sedang bermunajat dengan Allah? Sepertinya kalian dusta. Kenapa kamu bisa bilang dusta? Karena saya kalau masuk kampung Laila, saya tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Saya tidak melihat apa yang ada di belakang saya. Saya fokus, pikiran saya hanya Laila. Kalau saya sudah masuk ke kampung Laila, mau ada orang ribut di sebelah saya, mau ada mobil tabrakan di sebelah saya, mau ada segala hal apapun yang terjadi, pikiran saya hanya Laila. Karena yang saya tuju adalah Laila. Maka orang-orang tersebut kebingungan dengan jawaban Majnun yang begitu luar biasa. Orang gila bisa mengajarkan arti cinta kepada Allah. Apa dia katakan? Saya kalau masuk kampung Laila, saya tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Yang ada di pikiran saya hanyalah Laila. Tapi kalian mengatakan cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi ketika saya datang, kalian tidak fokus kepada Allah. Dalam pikiran kalian, ini kenapa ada orang gila di depan kami? Dalam pikiran kalian, ini kenapa ada orang gila datang ke tempat kami? Kalian tidak benar-benar cinta kepada Allah. Oleh karena itu, kita belajar kepada orang gila. Ini Majnun luar biasa cintanya. Suatu saat, Majnun sedang duduk bersama anjing. Dimuliakan anjing tersebut. Diberikan parfum sama dia, dipakaikan pakaiannya. Kemudian dia memiliki roti, dia potong dua, setengah dia makan, yang setengahnya lagi dia kasih pada anjing. Kemudian sebagian orang datang kepada Majnun dan mengatakan, "Hei Majnun, kamu ini tambah lama tambah gila saja. Kenapa anjing kamu berikan setengah daripada hartamu?" Apa kata Majnun? Begitu indah mengajarkan cinta kepada kita yang tidak paham akan arti daripada cinta. Apa yang dikatakan Majnun? Apa yang dijawab oleh Majnun itu? Saya memuliakan anjing ini karena saya tahu matanya pernah memandang kampungnya Laila. Saya memuliakan dia karena matanya pernah memandang kampung kekasih saya. Maka saya mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan kekasihku. Ini arti daripada cinta. Oleh karena itu, ketika kita mau mengagungkan Allah, mau bertakbir kepada Allah, kita harus tahu hakikat ucapan kita itu apa. Saya mengagungkan siapa? Kalau tidak ada cinta, maka pengagungan itu adalah dusta. Cinta adalah segala-galanya. Dari cinta mampu seseorang menghasilkan mutaba'ah, yaitu pengikutan dan kesabaran. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ash-Shibli, dia dipenjara. Lalu murid-muridnya datang. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Membawakan hadiah, oleh-oleh, makanan dan minuman, dan juga membawakan pakaian. Setelah sampai di lapas, di tempat di mana Imam Ash-Shibli ketika itu ditahan, Imam Ash-Shibli lihat ada batu di sampingnya. Dia ambil, lalu dia lempari murid-muridnya. Kemudian setelah dilempari murid-muridnya tersebut, semuanya pergi. Lalu beliau mengatakan, "Kalian pendusta ketika kalian mengatakan cinta kepadaku. Kalau kalian cinta, pasti kalian sabar akan apa yang telah kulempar kepada kalian." Jadi, yang namanya cinta perlu kepada bukti, dan dengan adanya cinta, maka kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, mereka berdakwah, mereka mengajarkan kepada umat untuk mengagungkan Allah dengan cinta. Makanya mereka bersatu bersama-sama, tidak memandang yang satu daripada organisasi ini, enggak. Semuanya satu, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.